Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnaji. Silakan, Bunda. Ada? Diturunkan maskernya biar jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herniwati dari Yayasan Tahfiz Al-Jannah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak kita tentang merebaknya fenomena LGBT ini, khususnya anak yang mulai merangkak remaja. Karena biasanya dari putih biru ke putih abu-abu itu kan langkahnya sudah semakin jauh dan tidak lagi bisa terkontrol 24 jam seperti biasanya. Memberikan pemahaman itu karena biasanya kita sudah memberikan pemahaman tapi mereka itu sudah lebih pintar dari ibunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tentang masa psikologis keluarga. Kadang-kadang kita jadi orang tua di tengah sibuk hiruk-pikuk, ibu yang ngurusin rumah, bapak yang cari nafkah. Kurang sekali kita berdialog di rumah. Lain dengan orang-orang dulu, dan kadang-kadang anak kita pun setelah di rumah mereka sudah disibukkan dengan aktivitas kegiatan mereka yang namanya bermain dengan gadgetnya. Sesekali kumpul dengan keluarga, yang pertama kita kasih tahu dulu. Wajib kita mengasih tahu. Allah tadi berikan ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mana kita jelaskan? Pertama hukumnya dulu, sambil makan, sambil apa segala macam, atau di kendaraan segala macam, kita kasih tahu tentang masalah hukum, masalah orang yang suka dengan sejenis. Baik yang laki-laki suka dengan laki-laki, yang perempuan dengan suka perempuan. Hukumnya apa kita jelaskan? Masya Allah, dosa besar ibu-ibu. Lebih daripada orang berzina. Bayangkan laki-laki mensodomi laki-laki, itu sama juga. Kaman zana sabiina, bagaikan orang yang menjinai 70 istri Nabi. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Sampaikan tuh kepada anak kita. Yang kedua, lingkungan keluarga. Ketika ibu bapak melihat perilaku anak kita yang udah belum mulai, yang laki gemulai, model suka ono suka ini, ya kan? Di dalam Islam juga ada yang namanya khunsa. Mereka khunsa ini, ibu dan bapak dalam ilmu fikih, Allah menciptakan kepada dia, memberikan kepada dia dua jenis kelamin. Tapi nanti setelah mereka dewasa balik, mereka itu boleh memilih di mana kecenderungan perilakunya. Kalau sekarang kagak, yang laki-laki dicenderungin sama dia model kayak wadon, yang wadon dibikin kecenderungan model kayak jagoan. Halo, halo. Nah, ibu bapak nih yang di rumah punya ngelihat perilaku anak kayak begitu, buru-buru. Apa tugas kita? Tugas kita yang pertama memperbaiki. Kalau kita nggak bisa memperbaiki, panggil, bawa ke psikiater. Ini udah psikiater mainannya nih. Sebabnya perilakunya udah kagak udah nggak jelas. Yang anak laki demen pakai lipstick, demen lagi dia pakai apa namanya tuh? Pakai alis mata. Ntar dia demen pakai bedak. Ya Allah, ini udah kagak. Besok dia pakai rok. Yang perempuan udah kagak demen lagi yang pakai warna model perempuan. Demennya kayak laki-laki. Pertama perilaku dia kayak tomboy. Pertama perilaku dia modelnya udah kayak laki-laki. Besok hilang kewanitaannya. Bawa buru-buru ke psikiater. Lingkungan milieu pergaulan yang keempat. Lihat milieu pergaulan, hati-hati. Kita nggak selamanya jadi orang tua ngikutin anak bergaul di mana. Tapi kita minimal jadi orang tua harus tahu siapa temennya, siapa kawannya, siapa kelompoknya, siapa yang namanya grupnya. Jangan sampai anak kita terjebak. Bu, paham ya bu? Sebab yang urusan didik anak yang lebih berat ibu, bapak mah enak nyari duit doang. Iya apa iya? Ntar kalau udah ngapa-ngapa si bapak nyalain emaknya. Emaknya juga sibuknya sama harisan mulu. Harisan, ngaji, jalan-jalan,
ke mall. Mikirin perutnya dia aja nih, nggak mikirin anaknya. Makanya yang keempat, yang kelima, ibu banyak Robbi habli minas. Ketika ibu sholat, jangan lupa minta, ya Allah berikan saya anak yang soleh, anak yang baik. Laki-laki waras jadi laki-lakinya, yang wadon waras jadi wadonnya. Minta Bu dari sekarang nih, kita nggak tahu. Ibu doanya paling ijabah, Masya Allah. Doa ibu paling istijabah, doa ibu paling mulia. Ibu yang melahirkan, ibu yang nyusui, ibu yang jaga. Minta sama Allah agar anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Kiai, kita ke Kiai Syarif. Ini kalau kita lihat fenomena yang terjadi, wilayah ekonomi yang dijadikan senjata untuk masuk dalam faktor-faktor seperti ini. Tumbuhnya LGBT dan sebagainya, pelacuran dan sebagainya. Ini kan pekerjaan yang sangat sulit sekali. Ada kasus ketika seorang yang miskin, keluarganya miskin, akhirnya terangkat ketika dia kenalan dengan orang-orang yang membawa paham LGBT. Akhirnya terjadi pembiasaan. Lantas bagaimanakah, dari mana kita harus memulai untuk bisa menyelesaikan satu masalah yang sangat pelik seperti ini, Kiai? Apakah dari pemerintah akan seperti apa? Saya dari pesantren begitu. Apa yang bisa dilakukan dengan orang yang sudah tertular penyakit LGBT ini, Kiai? Ya, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai penawar dari semua penyakit, maka itu direkomendasi oleh Allah. Kita akan temukan dalam surat Yunus, ini semua penyakit akan disembuhkan. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jamaah, pada konteks ini sesungguhnya kekhawatiran kita menjadi hilang. Ini kan LGBT pengaruhnya sangat meresahkan, tetapi kita juga sebagai orang yang beriman, kita menjadi hamba Allah juga menganggap ini sesuatu yang tidak perlu menjadi ketakutan yang luar biasa, karena kita punya ajaran bahwa ketika engkau berpegang kepada Allah maka engkau akan mendapatkan penjagaan. Maka itu bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa, ini Khalilur Rahman, diceritakan dalam Al-Quran untuk urusan anak beliau sangat serius. Beliau Khalilur Rahman, tapi Al-Quran bercerita beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu Nabi Ibrahim masih berdoa supaya anaknya dijadikan keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Maka jamaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, bila ada orang beralasan masalah ekonomi sebenarnya karena mereka tidak mau untuk mengerahkan potensi yang mereka miliki, mau ngambil jalan instan. Kan alasannya ekonomi, saya keterdesakan, iya, lu kerja dong. Tenaga dari asing aja pada nyari duit di sini, masa lu kelaparan? Iya, dari asing pada bisa nyari hidup duit di sini. Masa warga kita terus lagi kelaparan? Elunya jangan-jangan yang nggak mau kerja, pemerintah udah nyiapin kali juga. Jadi kalau alasannya mereka ini faktor ekonomi keterdesakan, iya ente nggak mau kerja, mau ngambil jalan pintas, sama seperti orang-orang yang syirik kemudian ke dukun, mereka muja di gunung. Alasannya karena ekonomi, iya. Dijamin engkau di negeri ini, kalau engkau, orang kita negara aman kok. Engkau bekerja apa aja sekarang bisa jadi duit. Cuman kalau emang udah males susah. Sehingga kemudian ngambil jalan pintas sama agama jauh. Jadi saya Mas Agung, kalau ada orang beralasan ini karena faktor keterdesakan ekonomi. Ya betul, tapi kenapa engkau sampai terdesak masalah ekonomi? Pasti karena engkau menjadi orang pemalas. Jamaah sekalian berbahagia, mereka langsung menceritakan akibatnya, tapi nggak ada sebabnya. Akibatnya lu jadi keterdesakan ekonomi, sebabnya karena engkau tidak mau mengerahkan potensi yang engkau miliki. Maka itu buat pemirsa, semua para orang tua, rasanya kita perlu serius menitipkan anak kita kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh ibunya Maryam, istrinya Imran. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Titipin anak-anak kita kepada Allah dalam sujud kita, dalam doa kita.
Ya Allah, berikan penjagaanmu buat anak keturunan kami. Kelewat banyak orang-orang yang berniat jahat, termasuk mereka yang mendukung LGBT. Mereka menginginkan anak-anak kita kehilangan masa depan. Mereka menjadi orang-orang yang berencana menghancurkan negeri ini. Maka kita perlu jagai negara kita. Jangan sampai tumbuh LGBT di negeri ini. Karena kita takut mereka akan menjadi orang-orang yang merusak tatanan kehidupan yang sudah ditata oleh pendiri-pendiri kita. Baik, terima kasih Kiai, dan masih kami simpan satu pertanyaan lagi yang nanti akan dijawab oleh guru.